Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran surah Fu. Dan alhamdulillah lagi kita sudah masuk ke file persen-persen terakhir. Dan kita ada di pembahasan juga yang terakhir, yaitu di sorof yang kelima, yaitu tasriful mustarok, yaitu sorof yang akan dipelajari di sini itu bisa berlaku di isim dan di fiil. Dan kita sudah mempelajari di sesi sebelumnya, dan itu berjalan dalam dua pertemuan ya, yaitu pembahasan tentang imalah, idgham, iltiqa usakinain, dan hamzah wasol. Dan juga dikasih bocoran sedikit tentang i'lal. Dan sekarang kita masuk di bab i'lalnya. Pembahasan yang akan kita lalui hari ini insyaallah ta'ala yaitu al-i'lal dan al-ibdal. Dan al-i'lal sudah dikasih gambaran singkat di pertemuan sebelum ini. Oke, kita masuk dulu ya. Sebagaimana disampaikan bahwa al-i'lal dan al-ibdal adalah pembahasan yang paling penting dalam ilmu shorof. Dan seorang yang belajar shorof belum disebut menguasai kalau dia tidak jago di bidang ini. Yang mana dengan mengetahui ibdal dan i'lal, maka seorang pembelajar bahasa Arab akan tahu asal-usul kata, mengapa berubah hurufnya, kenapa cuma sekian hurufnya, kenapa ada perubahan, kok yang itu berubah, yang ini enggak, itu bisa diketahui. Namun ini pembahasan yang tidak rinci, tapi kita kasih gambaran secara menyeluruh, secara helikopter view gitu ya. Tapi untuk rincinya tentu harus dipelajari di pelajaran yang selanjutnya. Pertama, kita akan bahas tentang ibdal, karena i'lal sudah dikasih cuplikannya kemarin. Pertama, ibdal adalah menjadikan salah satu huruf apapun dari huruf hijaiyah yang ada 29 atau 28 atau 30 itu menggantikan huruf yang lain, yaitu ibdal. Mengubah huruf ke huruf yang lain apapun hurufnya. Adapun i'lal sama-sama mengubah huruf tapi hanya ada 4 huruf saja. Alif, waw, ya, dan hamzah. Alif, waw, dan ya, dan hamzah. Seperti ucapan sebagian orang Arab, ada yang mengucapkan Ali, ada yang mengucapkan Alij. Berarti ketika ada yang mengucapkan Alij, meskipun maksudnya Ali, berarti itu ada fenomena ibdal di situ. Akan tetapi tentu saja karena ibdal dan i'lal adalah perubahan, sama-sama perubahan, namun i'lal itu khusus di 4 huruf, sedangkan ibdal di huruf yang tidak dibatasi, maka di situ ada irisannya, Maka seperti i'alij itu adalah ibdal, tapi tidak i'lal karena tidak berkaitan dengan perubahan ke huruf alif, waw, ya, dan hamzah. Karena kalau i'lal itu dari hamzah alif waw ya ke hamzah alif waw dan ya lagi, itu baru i'lal. Kita lanjutin ya. Ini pendahuluan saja.
Kemudian kita perlu mengetahui atau mendeteksi, dan ini sebenarnya kalau kita udah belajar, kita kesadaran ini akan terpasang ya di pengetahuan insya Allah. Tapi kan karena suatu kata pada asalnya tidak ada perubahan gitu ya. Dan juga di bahasa-bahasa kita nggak ada perubahan-perubahan. Kok bisa artinya sama tapi hurufnya berbeda gitu kan? Karena kan ada keanehan. Hurufnya ada berbeda tapi maknanya sama. Maknanya itu ya itu. Nah, oleh karena itu, jika misalnya ingin mengetahui apakah ada ilal atau enggak, pertama memang kita harus kembali ke bab pertama, yaitu wazan-wazan dari fiil mujarad dan fiil mazid, dari fiil, dari isim. Tapi ini dari fiil ya, dari fiil. Maka kita tahu misalnya wazan dari fiil madi sulasi hanya tiga, yaitu fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Itu kan wazan fiil madi yang sulasi, fa'ala, fa'ula, dan fa'ila. Maka harusnya kita bakal dengar fiil madi yang tiga huruf itu bunyinya kayak itu, a u a, i a, dan a a u gitu ya. Fa'ala, fa'ula, fa'ila. Nah, kalau misalnya ternyata ada perubahan, seperti di sini contoh nama, soma, dan kola. Nama ini harus dibikin ke diwazanin dulu oleh kita. Nama ini wazannya apa? Kita lihat di sini nama itu huruf pertamanya itu nun fathah, berarti wazannya fa, fathah. Lalu ada alif. Alif itu tidak ada harokatnya, maka sukun. Mimnya fathah, maka di sini lamnya fathah. Maka kalau misalnya kita lihat di sini, nama adalah fi'il madi. Ternyata kalau dipolain ke wazan, dia malah jadi fa'ala. Padahal fi'il sulasi itu kan cuma ada tiga wazan, fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Maka kalau di sini ada abnormalitas, karena dia dipastikan nama ini kan fi'il madi, artinya dia tidur. Dia cowok laki-laki satu orang gitu ya. Dia tidur. Tapi kok wazannya nggak fa'ala, bukan fa'ila, bukan fa'ula. Maka ini ada peristiwa perubahan gitu ya. Ada peristiwa perubahan. Demikian juga dengan soma. Soma sama ya. Huruf pertamanya fathah, huruf keduanya alif. Alif itu harokatnya selalu sukun. Dan juga maksudnya harokat sukun itu sendiri bukan nama harokat ya. Sukun itu ketiadaan harokat gitu ya. Ketiadaan harokat itu sukun. Maka karena alif itu tidak ada harokatnya, maka dikasih simbol sukun, maka jadi fa ya, fa'ala. Maka sama juga soma di sini ya, berarti ada ilalnya. Ada peristiwa ilal, ada peristiwa perubahan. Dan demikian juga dengan yang kola dan yang seperti kata-kata dia. Kemudian cara mendeteksi juga dengan kita mengetahui dan kita memahami, menghafal apa saja wazan dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang fi'il madinya terdiri tiga huruf, fi'il mudhari'nya cuman ada tiga pula kemungkinannya, yaitu yaf'ulu, yaf'ilu, dan yaf'al. Yaf'il, yaf'ul, yaf'al. Nah, tiga. Maka kita apa namanya? Kita wazan-wazanin dari fi'il mudhari yang ada. Misalnya di sini yabi'u. Maka yabi'u itu apa nih wazannya? Ada ya, yaitu kemudian huruf pertamanya fa, huruf keduanya ain, dan huruf ketiganya huruf keempat ya, huruf keempatnya itu lam. Ya-nya itu fathah. Maka cocok yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu, ya-nya itu fathah. Kemudian yabi'u, huruf pertama, huruf keduanya itu kasroh.
Huruf ketiganya sukun dan huruf keempatnya harokatnya terserah ya. Nah, huruf terakhir itu nahwu. Maka di sini kita lihat ya bi'u wazannya ternyata ya fi'lu. Ya fi'lu. Demikian juga dengan yahimu. Yahimu wazannya juga ya fi'lu. Yasumu wazannya apa nih? Ya su di sini doma, huruf ketiganya sukun dan mimnya ya nggak usah dikasih harokat ya. Dan bunyikan juga nih yakulu, yakulu mirip bunyinya dengan yasumu. Nah, padahal wazan fi'il mudhari yang sulasi itu cuma tiga, yaf'al, yaf'ul, atau yaf'il, atau yaf'al. Nggak ada yang yafi'al, tidak ada yang yafu'al. Maka dari kita mendeteksi bahwa ada abnormalitas di sini karena kita sudah yakin bahwa yakulu, yasumu, dan yang lainnya itu adalah fi'il mudhari. Tapi kok wazannya tidak sesuai dengan pola yang baku ini. Maka itu pastikan bahwa ada sesuatu yang berubah gitu ya, ada sesuatu yang berubah. Ada ilalnya di situ. Maka gitu ya. Jadi tentu saja karena ini tahapan kelima dalam pelajaran sorof, tentu saja pondasi-pondasinya adalah tahapan-tahapan yang sebelumnya. Kemudian cara selanjutnya adalah mendeteksi ilal. Kalau misalnya kita tahu fi'il sohih dan kita tahu fi'il mu'tal, maka kita bandingin. Sebentar nih. Bandingin tuh gimana bandingin? Di sini sudah kita bikinin tabel. Yang di sini ada fi'il sohih, ya. Yang di sini fi'il mu'tal. Mu'tal itu fi'il yang ada huruf ilahnya. Maka kita lihat bahwa di sini ada fi'il madi ya, fi'il madi. Ini fi'il mudhari'nya, ini masdar, ini fi'il amr. Kita mulai dari fi'il sohih dulu. Misalnya kita masukkan ke pola af'ala. Maka kalau af'ala, fi'il madinya akhroja. Fi'il mudhari'nya yukhriju. Af'ala yuf'ilu. Akhroja yukhriju. Masdar ikhroj. Fi'il amrnya akhrij. Gitu ya. Karena fi'il amr kan af'il. Af'il ya. Af'il. Ini af'il harus dihafal. Ya, af'il. Maka jadi akhrij. Lalu kita lihat sini, fi'il mu'tal. Bagaimana fi'il mu'tal ketika dideretin dari dengan wazan af'ala dari fi'il madi sampai fi'il amarnya. Maka pada fi'il madinya aja udah berubah. Kalau di sini akhroja sesuai dengan wazannya af'ala, yaitu huruf keduanya sukun. Ternyata untuk fi'il yang mu'tal ini, ketika kata ini aslinya koma ya, aslinya koma. Koma ketika dimasukin ke wazan af'ala itu jadi akoma. Nah, ini jadi akoma nih. Ada abnormalitas. Yang normalnya itu kan huruf keduanya itu sukun ya di sini sesuai wazan af'ala. Ternyata di sini huruf keduanya masih fathah. Sukunnya malah ada di huruf ketiga. Nah, di sini ada uh, kejanggalan pola yang berbeda dari normal. Di sini malah wazannya bukan af'ala tapi afa'la. Benar ya, afa'la. Karena huruf keduanya ini fathah, huruf pertamanya fathah, huruf ketiganya sukun, jadi afa'al. Padahal harusnya wazannya af'a. Nah, di sini ada yang berbeda, ada beda sendiri dari pola normalnya. Lalu yang selanjutnya kita lihat di fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya itu wazannya itu yuf'ilu. Di sini fa-nya sukun, di sini ya-nya itu dhamma. Lalu
huruf ketiganya kasroh. Ternyata kalau dilihat pada fi'il mu'tal, contoh di sini akoma, maka fi'il mudhari'nya jadi yukimu. Wazannya malahan bukan yuf'ilu. Bener ya, bukan yuf'ilu ya. Karena yukimu itu kan sama aja huruf pertamanya doma, ya kan? Huruf keduanya kasroh, huruf ketiganya sukun. Jadi yufi'il, yufi'il, ya kan? Yufi'il bukan yuf'i, tapi yufi'il. Di sini ada apa namanya abnormal keluar dari pakem pakem untuk pola af'ala ya, wazan af'ala. Begitu juga dengan masdar. Masdar untuk fi'il madi af'ala dia adalah if'al. If'al di sini ya, if'al. Maka di sini wajar jadi ikhraj karena wazannya if'al. Demikian juga dengan idkhol. Idkhol sesuai dengan wazan if'al. Tetapi pada fi'il mu'tal orang Arab malah ngomongnya enggak sesuai pola if'al, tapi malah ikomah. Ikomah itu wazannya apa? Berarti ifa, lalu ada alif di sini. Ifa, ifa'lah. Nah, di sini ada keluar dari pakem. Ketika fiilnya fiil sohi, masdarnya itu sesuai dengan polanya, dengan urutan polanya af'ala yaitu if'al. Masdarnya ikhraj, idkhol. Tapi ketika fiil mu'tal ternyata enggak pola if'al, tapi malah jadi if'alah, iqomah. Ini orang Arab mengucapin begitu. Bagaimana pada akola, akola yukilu ikola. Maka ketika ada eh, sesuatu yang keluar dari pakemnya, dari apa sih namanya, dari paten, di standar patennya, dari pola patennya, dan kita tahu bahwa ini fi'il mudhari gitu ya, maka normalnya wazannya itu yuf'ilu. Ternyata di sini malah yufi'lu. Kita juga tahu bahwa ini fi'il madi, sehingga wazannya adalah af'ala, tapi dia malah afa'la. Kita juga tahu bahwa ini masdar. Iqomah ini masdar. Orang Arab ngomong iqomah maknanya masdar. Mestinya polanya if'al, tapi ternyata malah ifa'lah. Nah, ada perbedaan atau ada sesuatu yang keluar dari normalitasnya, maka itu menunjukkan ada perubahan huruf gitu, ada perubahan huruf, ada sesuatu yang berubah. Apakah dia harokatnya berubah atau hurufnya malah berubah gitu ya. Itu tanda ada fenomena ilal di situ. Ilal ya, ilal. Demikian juga kan fil amarnya ya, fil amarnya. Fil amarnya dari wazan af'ala, fil amarnya adalah af'il. Af'il ya kan. Tapi ternyata di sini malah akim. Akim itu berarti uh, afil ya, afil. Karena huruf keduanya si alifnya di sini malah nggak ada, ya kan? Akim ini nggak ada alifnya. Padahal huruf keduanya adalah alif di sini, huruf kedua pada fi'il mu'talnya. Maka di sini ada yang hilang, ainnya malah hilang. Nah, di sini ada sesuatu yang keluar dari pakem, maka ini tanda-tanda terjadinya ilal di situ ya, terjadi ilal. Kalau nggak ada ilal, maka kata-katanya akan sesuai pola semua secara ya bukan semua ya, secara umum gitu. Secara umum dari ucapan orang Arab. Dan kita lihat lagi di wazan fa'il untuk mendeteksi ilal. Misalnya kita bandingkan ada antara dua kata khoroja dengan kola. Khoroja ini kan fi'il sohih ya, nggak ada huruf ilahnya. Dengan kola di sini ada huruf ilahnya yaitu alif. Jadi kita lihat apakah ada perubahan atau tidak gitu ya. Sebenarnya dari pertamanya udah ketahuan. Kola ini
aslinya alif. Alif itu dikasih harokat sukun, tapi kita buka i aja dulu, kita kembalikan ke posisi awalnya bahwa alifnya di sini aslinya adalah huruf waw gitu ya. Maka kita bikin jadi sesuai huruf aslinya, yaitu qawala. Nah, kita lihat fiilnya ada khoroja dengan qawala. Qawala ini fiil mu'tal ya. Masuk kategori ajwaf ya. Ajwaf yaitu fiil yang huruf asli keduanya itu huruf ilah. Nah, di sini ada huruf aslinya dari khoroja, itu huruf aslinya kho, ro, dan ja, kho, ro, dan jim. Kemudian qawala huruf aslinya kof, waw, dan lam. Kalau misalnya kita masukkan ke pola fa'il, ya fa'il, maka khoroja menjadi khorij gitu ya, khorij. Qawala menjadi kowil. Harusnya begini ya, harusnya kowil. Tapi kan dalam kenyataannya tidak kita dengarkan kata-kata kowil gitu, yang adanya koil. Koil. Maka ketika kita tahu bahwa harusnya kowil kok menjadi koil, maka itu memang tanda udah jelas bahwa ada sesuatu yang diganti hurufnya. Gitu. Jadi salah satu caranya pertama kita cara mendeteksi ada ilal. Pertama kita kan sudah hafal wazan fi'il madhi yang sulasi, yang fa'ala fa'il dan fa'ul. Maka ada fi'il madhi yang sulasi kita wazankan apakah masuk dengan fa'ala fa'ila fa'ul gitu ya. Atau kalau misalnya fi'il mudhari maka diwazankan apakah dia masuk ke yaf'ul atau masuk ke yaf'il atau masuk ke yaf'al. Kalau misalnya ternyata bukan yaf'al, bukan yaf'il, bukan yaf'ul, padahal dia fi'il mudhari, maka itu tanda bahwa ada ilal. Ada sesuatu yang diubah hurufnya. Kemudian yang cara selanjutnya adalah membandingkan fi'il yang mu'tal dengan fi'il yang sahih. Dari kategori yang sama ya. Di sini wazannya sama dan dia sama-sama sulasi gitu ya, sama-sama sulasi. Khoroja dimasukkan ke wazan af'ala menjadi akhroja. Koma, koma ya, koma berdiri dimasukkan ke wazan af'ala menjadi akoma gitu ya. Maka di situ membandingkan antara fi'il sahih dengan fi'il mu'tal. Maka kalau kita lihat ada yang aneh, ada abnormal, ada yang keluar dari pola bakunya, pola umumnya, maka di situ harusnya dideteksi, kita yakin ada yang namanya i'lal, ada perubahan huruf. Kalau yang fi'il sahih nggak ada huruf-huruf yang diganti kan, dari awal sampai akhir huruf aslinya itu selalu kho, ro, dan jim di sini akhroja. Tapi kalau yang fi'il mu'tal, misalnya akoma itu di sini ada kof, alif, dan mim gitu ya. Kof, alif, dan mim, tapi ketika nyampe fi'il amr, alifnya malah hilang gitu ya. Alifnya malah hilang. Maka itu tanda ada ilal. Meskipun kalau kita bandingkan kepada wazan-wazan di masing-masing, misalnya fi'il amadi. Fi'il madi itu wazannya apa tadi? Af'ala ya kan? Lalu fi'il mudhari yuf'ilu. Kan yuf'ilu kan? Kita bandingin apakah di sini juga yuf'ilu, pada fi'il mu'talnya apakah sini juga yuf'ilu? Ternyata kan enggak ya, di sini malah yufi'lu, beda dari pola yang seharusnya, yaitu ya yuf'ilu. Dan demikian kita bisa mendeteksi apakah ada ilal atau tidak ada ilal. Maka kita bisa coba lagi dengan kata-kata yang lain, misalnya fi'il sahih di sini ada doroba menjadi adroba, yudribu, idroban, adrib gitu ya. Lalu kita masukin lagi fi'il apa lagi yang fi'il mu'tal. Misalnya dana, yadnu.
Dana yadnu. Dana yadnu. Adna yudni. Harusnya begitu, tapi dia apa namanya ya? Oh, kalau ada dana yadnu nggak masuk ya. Di sini berlakunya di fiil-fiil yang huruf ilahnya di tengah ya. Koma, kola, soma juga masuk puasa. Berarti asoma, yusimu, isomatan, asim gitu ya. Itu ada bisa kita latih, kita cari fiil-fiil yang huruf keduanya itu huruf ilah, lalu dideretin, dijajarin dari fiil madinya, kemudian gimana ke fiil mudhari'nya, lalu gimana ketika masdar dan ketika fiil amr. Kalau kita belum tahu apa saja kata-katanya sesuai pola, ya bisa kita dapetin di kamus ya, bisa kita dapetin di kamus. Apa fiil madi dari fiil mudhari'nya dari asoma, apa masdar dari asoma gitu ya, dan seterusnya. Nah, ya, ini kita masukkan ke wazan fa'il, tadi kan af'ala. Nah, kemudian ikhwan barakallahu fik, il sendiri ada tiga, ada berapa ya? Di sini ada tiga kalau nggak salah ya. Pertama, ilal itu yaitu perubahan huruf hamzah, alif, waw, dan ya salah satunya, lalu diganti ke salah satunya juga dari alif, hamzah, waw, dan ya, satu dengan penggantian. Yaitu satu mengganti huruf alif a panjang maksudnya gini ya. Kenapa ditulis a panjang? Karena ada begini aslinya kan, a lalu hamzah gini, alif lalu waw dan ya ya. Nah, gini. Jadi karena hamzah bertemu alif sukun, dia menjadi a panjang gitu ya. Maka ditulisnya awai ya, awi gitu ya, awi. Yang pertama adalah dengan diganti bahasa Arabnya bil kolb. Misalnya diganti hamzah diganti dengan alif gini ya. Atau hamzah diganti dengan wau, atau hamzah diganti dengan ya. Dan sifatnya wajib gitu ya, sifatnya wajib. Contohnya nanti kita jelasin kenapa wajib ya, karena nanti ada tempat yang dikasih kelonggaran, dikasih lalu keleluasaan mau diganti hurufnya atau enggak. Maka contoh di sini kita lihat, contohnya adalah amanah. Amanah nih, ini ya. Amanah itu aslinya adalah hamzah, lalu ada alif, lalu ada mim dan nun. Oh bukan ya, mana ya, mana. Karena dia di wazan af'ala. Aslinya fi'il sulasi mujarrodnya itu amanah begini. Amina ya'manu ya, amina ya'manu. Lalu ketika dimasukin wazan af'ala, maka kita tambahkan hamzah di sini, yaitu hamzah yang ada di huruf pertama ini. Maka menjadi a'mana. Dalam kondisi seperti ini ada dua hamzah. Ya, jangan dua-duanya juga berharokat ya, sesuai harokatnya. Hamzah di sini ada harokatnya, lalu di sini ada sukunnya. Maka di sini orang Arab atau ulama mengambil kesimpulan dari perintah penggunaan bahasa Arab di kalangan orang-orang Arab asli, bahwa ketika ada terjadi pola begini, hamzah-hamzah, yang pertamanya berharokat dan kedua sukun, maka mesti si hamzah yang kedua ini hamzah yang kedua diganti gitu ya. Hamzah yang kedua ini diganti menjadi alif. Maka diubah menjadi hamzah. Ya, di sini hamzah nggak berubah, lalu jadi alif dan lanjutin amanah. Oleh karena itu kita dapetin kata-kata fi'il madi amanah gitu ya. Amanah. Aslinya itu adalah amana gitu ya. Aslinya
A'mana. Aslinya ini a'mana. Tapi kalau hamzah bertemu hamzah, yang satunya berharokat, yang satunya sukun, maka dia harus hamzah yang keduanya harus diganti. Diganti dengan huruf. Apakah ganti dengan alif, atau diganti dengan waw, atau diganti dengan ya. Nah, digantinya ini nggak boleh milih-milih sendiri. Tapi digantinya itu sesuai harokat sebelumnya. Ini jelasin ya, Ikhwan. Alif ini saudaranya adalah harokat fathah. Alif itu saudaranya harokat fathah ya. Alif itu harokat fathah saudaranya. Kalau waw saudaranya adalah harokat doma. Kalau ya saudaranya harokat kasro ya, sesuai ya kita sering bacakan di Al-Quran. Kalau madenya harokat fathah, maka itu terjadi kalau fathah bertemu dengan alif gitu kan. Kalau U-nya panjang berarti domah bertemu huruf waw sukun gitu ya. Demikian juga dengan mad yang kasroh. Maka kita kembali lagi bahwa menggantinya apa? Digantinya dengan huruf, ya diganti dengan huruf yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Maka kita lihat di sini ada kata-kata di sini a mana ya di sini ya. Nih, kita lihat ini a mana. Maka kita lihat bahwa hamzah yang pertama ini harokatnya apa? Harokat fathah. Dan harokat fathah itu saudaranya adalah huruf huruf alif. Harokat fathah saudaranya adalah huruf alif. Oleh karena itu hamzah di sini diganti dengan alif menjadi amana gitu ya. Demikian juga dengan contoh yang kalimat selanjutnya yaitu iman. Iman ya, iman. Ternyata iman ini aslinya adalah iman. Aslinya ada gini. Ada hamzah lagi di sini. Dia sukun gitu ya. Aslinya begini, Ikhwan. Jadi ada dua hamzah sama dengan aman. Aman sama dengan iman. Ini ada hamzah, ini ada hamzah, ada dua hamzah. Nah, kalau terjadi dua hamzah, maka wajib diganti. Hamzah keduanya wajib diganti. Ya, yang ini harus diganti nih. Diganti dengan huruf apa? Tentunya bukan alif ya. Bukan alif. Kenapa bukan alif? Karena hamzah pertamanya berharokat kasroh. Karena hamzah pertama berharokat kasroh. Di sini kasroh nih. I ya, i kasroh. Maka hamzah yang kedua diganti dengan saudaranya kasroh, yaitu huruf ya. Maka di sini ada ya di sini. Kenapa huruf ya ini muncul? Aslinya adalah hamzah, tapi hamzahnya harus diganti dengan ya sukun. Wajib. Demikian juga dengan uwaidim. Uwaidim ini ada uwaidim. Aslinya adalah uaidim. Di sini ada hamzah berharokat domah, lalu ada hamzah lagi berharokat fathah, lalu ada dal dan dal ya. Uwaidim ini tasgir ya, ada ya dan mim. Nah, di sini ada udah bertemu dua hamzah. Maka di sini karena wajib yang keduanya itu diganti, namun diganti dengan apa gitu ya? Diganti dengan huruf apa? Apakah ya atau alif atau waw? Dan kita nggak boleh sembarangan milih ya. Kayak ketentuannya adalah dia diganti dengan hamzah ini diganti dengan huruf yang merupakan saudara harokat huruf sebelumnya. Dan huruf sebelumnya ini harokat doma. Doma itu saudaranya adalah waw. Jadi hamzah yang ini kita ganti dengan waw ya. Dengan waw. Jadi waidim. Nah, begitulah i'lal yang hukumnya wajib.
Kalau hamzah bertemu dengan hamzah lagi gitu ya. Hamzah bertemu dengan hamzah lagi. Mudah-mudahan bisa dipahamin ya Ikhwan barakallahu fiik. Ini kita meetingnya 5 menit lagi, habis itu kita istirahat dulu, kemudian kita lanjut lagi ya, lanjut lagi, kita login lagi. Tapi sebelum berhenti nanti kita kasih tahu. Nah, kita lanjutin ya. Kita lanjutin nomor selanjutnya. Sekarang penukaran huruf yang tidak wajib. Kalau tadi kan wajib, sekarang tidak wajib atau bahasa Arabnya jawaz, jais ya, jais. Boleh-boleh aja. Dikasih keleluasaan. Mau ganti dengan huruf lain boleh, tidak juga, tidak apa-apa. Yang pertama adalah posisinya hamzah sukun yang tidak didahului hamzah lagi. Kalau sebelumnya ini kan hamzah bertemu hamzah kan, hamzah bertemu hamzah sukun. Kalau yang ini hamzah sukun, tapi huruf sebelumnya itu bukan hamzah. Contoh di sini, eh, ini kan belum dikasih harokat ya. Ini mukmin, ya mukmin. Ini zi'ab, ini fa'as ya. Fa'as itu kampak, zi'ab itu apa ya? Serigala apa? Ya, serigala. Lalu mukmin ya, kita udah tahu mukmin ya. Nah, di sini adalah setelah huruf-huruf yang ini mim, zal dan fa ini fa ya. Dan setelahnya adalah huruf huruf hamzah. Di sini ada hamzah ya. Di sini ada hamzah. Di sini ada hamzah. Kalau misalnya kita belum tahu dan kita anggap hukumnya sama dengan yang sebelumnya yaitu wajib, wajib diganti menjadi huruf lain, maka kita di situ keliru karena di sini hukum mengganti dengan huruf lainnya adalah tidak wajib. Mau diganti nggak apa-apa. Orang Arab ada yang mengucapkan demikian gitu ya. Kalau mau diganti pun tidak apa-apa juga. Ada orang Arab yang mengucapkan demikian. Maka kita bisa dengar misalnya orang Arab mengucapkan al-fa'as gitu ya, al-fa'as. Atau dia hamzahnya diganti menjadi alif, menjadi fas. Maka boleh aja. Fas. Atau dengan zi'ab. Ada yang mengucapkan zi'ab, atau yang mengatakan hamzahnya diganti menjadi huruf ya, yaitu zib gitu ya. Ada, nggak masalah, bukan salah ya. Demikian juga dengan mukmin. Ada yang baca tanpa diganti hamzahnya, ada yang mengatakan atau melafazkan dengan hamzah sudah diubah dengan waw menjadi mumin. Dan ini ada ya qiraah sab'ah yang demikian. Mukmin menjadi mumin. Nah, barakallahu fik ya, ini kondisi kondisi pertama. Lalu kondisi yang kedua, alif, ya, dan wawu ditukar menjadi hamzah. Eh, kayaknya ini salah 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 ngetik saya nih. Ini salah salah slide ya, salah slide harusnya di slide selanjutnya ini. Jadi yang tidak wajib ini hanya yang ini aja, yang tidak wajib hanya yang ini. Nah, di sini kita akan membahas di pelajaran yang baru lagi, yaitu bahwa alif, ya, dan waw ada yang ditukar menjadi hamzah. Maka contohnya di sini adalah samaun artinya langit atau sesuatu yang tinggi. Asalnya itu adalah samaun. Demikian juga dengan koimun. Aslinya adalah kowimun. Sohaif
Sohaif itu apa ya? Lembaran-lembaran. Asalnya adalah sohaif. Maka kita bisa tahu bahwa sama samaun ini adalah aslinya waw diganti diganti hamzah. Demikian juga dengan koimun. Kowimun menjadi koim, berarti ini waw diganti menjadi hamzah. Demikian juga dengan sohaif, aslinya dia adalah sohaif, maka di sini ada ya yang diganti dengan hamzah. Nah, ikhwan barakallahu fik, kita break sebentar buat istirahat. Nanti kita login lagi ya. Jazakumullah khairan. Mungkin 3 menit lah kita login lagi. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan masih di al-i'lal dengan menemukan huruf, dan kita tadi berhenti di sini ya. Kita udah ganti sedikit slide-nya. Sekarang kita akan melihat sesuatu yang berubah, yaitu dari alif, waw, dan ya ditukar menjadi hamzah. Contohnya adalah samaun. Samaun ini sebenarnya dia asalnya adalah samaun. Dia itu hurufnya huruf huruf waw. Dari mana kita tahu bahwa dia itu huruf aslinya waw? Nah, itu yang akan kita jelasin. Samaun ini aslinya dari samaun, karena dia asalnya adalah katanya sama, ini ya, sama yasmu, gini ya. Sama yasmu. Oh, samanya gini ya, sama ya, pakai tiang ya. Sama yasmu. Nah, berarti di sini ketika fi'il mudhari'nya ada waw, maka ini menunjukkan bahwa hurufnya, dia kan huruf aslinya itu huruf sin gitu ya. Mim dan alif gitu ya. Tapi alif ini sendiri aslinya adalah waw. Maka huruf aslinya adalah eh, apa namanya? Waw gitu ya, huruf waw. Nah, kalau misalnya dibikin jadi wazan fa'alun gitu ya. Wazan fa'al. Nah, ini polanya maksudnya fa'al. Gimana kalau fa'al? Maka kalau misal dibikin jadi wazan fa'al, maka jelas dia harusnya menjadi samawun gini ya. Tapi ternyata yang ada kita dengar adalah sama sama un, di sini malah diganti menjadi hamzah ya. Maka ini adalah salah satu contoh dari suatu kata yang hamzahnya itu aslinya adalah waw. Nah, itu contoh pertama. Demikian juga dengan contoh yang kedua, yaitu sohaif. Asalnya adalah sohaif. Sohaif ini jama ya, isim jama. Sohaif isinya adalah sohaif. Dari mana maksudnya? Kok bisa tahu bahwa aslinya adalah sohaif? Dari mana kita tahu bahwa hamzah ini adalah perubahan dari huruf ya? Apakah benar memang huruf ya itu adalah huruf aslinya? Maka kita cek ke isim mufradnya. Isim mufrad dari sohaif adalah sohifah. Ya, sohifah ya, lembaran ya. Sohifah. Maka di sini huruf aslinya adalah sod, ha, di sini adalah ya, di sini ada huruf fa gitu ya, taknya tak marbuto tambahan. Lalu dimasukkan ke pola jamak sigo muntal jumu, yaitu fa'il, fa'il ya, fa'il. Maka di sini ada fa-nya itu yang kita masukkan adalah sodnya, sod ya.
Lalu ainnya di sini adalah haknya. Dan alif di sini adalah alif tambahan. Lalu huruf ain yang sini adalah huruf ketiganya, yaitu huruf ya. Gitu ya, huruf ya di sini. Lalu lamnya adalah huruf huruf fa. Maka di sini terjadilah sohayif sesuai dengan wazan fa'ail. Nah, di sini adalah hasil sohayif sesuai dari si mufradnya, jadi sohifah. Tetapi ternyata kita dengar orang Arab mengucapkannya dengan sohaif. Di sini adalah yang bentuk ditukar. Ya, ditukar menjadi alif. Menjadi hamzah kok alif ya, menjadi hamzah. Demikian juga dengan contoh yang selanjutnya. Jika tadi adalah alif, ya dan waw ditukar menjadi hamzah, kalau di sini alif ditukar menjadi ya, ditukar menjadi ya. Contoh pada misbah menjadi masobih, masobih ya, masobih. Di sini ada huruf ya di sini. Ini ada huruf ya. Ini tapi ya-nya aslinya itu adalah bukan ya, karena dia aslinya adalah alif. Dari mana kita tahu? Sama dengan yang sohaif tadi. Sohaif itu wazannya adalah fa'ail. Ini ya, fa'ail. Huruf pertamanya itu mim, ya. Huruf keduanya sod. Huruf keempatnya itu adalah ba. Huruf ketiga ba, huruf keempatnya alif dan ada ha. Maka kalau misalnya kita jadikan dia di atas wazan fa'ail, maka tentu saja huruf pertamanya itu adalah mim. Mim. Huruf keduanya sod, lalu dikasih alif, ya alifnya alif tambahan di sini, di alif ini. Lalu huruf ketiganya itu adalah ba, ya kan, ba yang dikasroh ya. Di sini ba kan. Dan huruf keempatnya adalah alif di sini. Maka harusnya di sini ba sama so bi. Di sini ada yang alifnya sukun. Dan terakhirnya adalah ha. Nah, tapi kita nggak pernah dengar kata-kata seperti ini masobi nggak ada. Tapi yang kita dengar masobi, yaitu kata-kata dari bentuk yang sama, tapi alif di sini sudah diubah menjadi huruf ya, gitu ya. Jadi masobi. Maka nggak salah bahwa alif yang ada di sini, ya yang ada di sini aslinya adalah dari alif, karena dia aslinya begini. Maksudnya masobi. Tapi tentu kita nggak bisa baca masobi ya, karena gimana bacanya? Alif ini kan sukun, sebelumnya berharokat kasroh gitu kan nggak bisa. Maka alifnya diganti menyesuaikan dengan harokat huruf sebelumnya. Harokat huruf sebelumnya kan kasroh, maka diganti menjadi ya yang sukun sehingga bisa dibaca. Demikian juga dengan gozal. Gozal. Ini adalah tasgir ya, isim tasgir. Isim tasgir untuk yang tersusun dari 4 huruf, maka dia wazannya apa tuh? Fu'ail. Fu'ail. Wazannya adalah fu'ail. Wazannya adalah fu'ail. Bagaimana kita sebutkan kan di awal bahwa ini adalah tasrif musyarak. Pembahasan ini membutuhkan fondasi di teori-teori yang sebelumnya, yang lain-lainnya. Di sini fu'ail sebagai
wazan untuk isim tasgir. Maka di sini ada kata-kata gozal. Maka huruf pertamanya itu goy, za, dan alif dan lam. Maka kalau misalnya kita kita apa namanya kita gozal ini kan 4 huruf ya, 4 huruf. Kita masukkan ke wazan fu'ail, maka yang jadi gu ya fu, huruf pertamanya domah yaitu gu, lalu huruf keduanya fathah yaitu jadi za, kemudian ada ya tambahan, ya-nya sukun, lalu huruf ketiganya di sini alif, ya kan, hurufnya alif, maka kita harus alif juga, dan huruf ketiganya huruf terakhirnya itu gozal, ada lam, maka begini jadinya guzai. Guzai gimana nih? Alif nggak bisa dikasih harokat, nggak bisa dikasih harokat, maka diganti, diganti ya alifnya ini diganti, ini diganti nih dengan ya, menjadi guzai, ya sukun, lalu ada ya lagi yang kasroh dan lam, gitu ya. Guzai yil, guzai yilun, guzai yilun ya. Di sini dua huruf yang sama, yang satu sukun dan satunya berharokat, sehingga kita tulis aja dengan tasydid. Guzai il. Nah, di sini ada perubahan dari alif menjadi ya. Kenapa diganti? Karena mempermudah membacanya. Mempermudah membacanya. Karena kan pola tasghir itu fu'ail. Fu'ai ada ya di sini. Yang ya sini nggak usah diganti karena ini polanya polanya si tasghir udah harus ada ya sukunnya. Jadi bukan dia yang diganti, tapi huruf setelahnya. Naam, demikian juga dengan alif ditukar menjadi waw. Alif ditukar menjadi waw. Contoh baya'a. Baya'a ini adalah fi'il madi yang maklum. Bentar kita tulis ya. Wah, faknya rusak ya. Fi'il madi yang fi'il madi maklum. Fi'il madi yang maklum. Kalau misalnya kita perhatiin fi'il madi yang maklum itu wazannya fa'ala. Fa'ala ya, ini wazan dari fi'il madi maklum. Fa'ala. Ingin diubah menjadi bentuk majhul. Bentuk majhulnya adalah fu'ila. Fu'ila ya ikhwan. Fu'ila. Maka kalau misalnya baya'a, kita lihat huruf pertamanya adalah ba, huruf keduanya adalah alif, huruf ketiganya adalah ya, huruf keempatnya adalah ain. Maka kita masukin aja ke polanya. Fu'ila, huruf pertamanya ba, jadi ba-nya domah. Lalu huruf keduanya alif, alif sukun. Huruf ketiganya ya, kita tulis ya. Huruf keempatnya ain, kita tulis ain. Jadi begini, bu, ia. Karena alif itu tidak bisa menerima harokat, maka kita sukun dia, kita kan bisa mensukunkan. Apalagi huruf sebelumnya kasroh, domah. Gak bisa dibikin mat juga, karena dia domah ya. Jadi bu, ia. Di kondisi seperti ini, alifnya diganti. Alifnya diganti. Ditukar menjadi waw sini. Ditukar menjadi waw. Menjadi bu, kedekatannya. Bu, ia.
6 ya, bui'a. Kenapa? Karena huruf yang merupakan saudaranya domah adalah huruf wawu. Alifnya diganti sesuai dengan saudaranya harokat sebelum. Nah, barakallahu fiik ya. Semoga bisa dipahamin. Kemudian sekarang syairun ditasgir. Ditasgir. Dan tasgir itu polanya adalah fu'ai il ya. Fu'ai il. Fu'ai il. Kita lihat dulu syair. Wazannya adalah fa'il. Enggak usah gitu. Huruf pertamanya sin, ya benar ya. Huruf keduanya alif, huruf ketiganya ain, huruf keempat huruf ro. Maka kita masukin ke wazan fu'ail dan ingat ya sukun di sini adalah ya tambahannya, ya tambahan. Kita masukkan ke wazan fu'ail menjadi sinnya dulu, sinnya doma, lalu huruf keduanya itu adalah alif. Sini. Alif ya, sini. Lalu ada ya tambahan di sini. Kemudian ya tambahannya yang sukun. Lalu ada ainnya itu fu'ail. Ainnya itu kasroh ya, kasroh. Ainnya kasroh menjadi sini kasroh. Dan selanjutnya adalah huruf terakhirnya adalah ro. Ro di sini adalah ro, fu'ail. Maka kita lihat di sini ketika syair yang 4 huruf ini shin, alif, ain, dan ro dimasukkan ke pola tasgir yaitu fu'ail, ternyata dia malah menjadi syu. Setelah syu ada alif. Ingat ya, alif itu kan tidak menerima harokat. Maka kita bacanya bagaimana di sini? Alif itu hanya menerima harokat sukun ya. Maka di sini ada suatu keanehan bagaimana kita membacanya, bagaimana orang Arab juga membacanya. Maka pada kondisi seperti ini alifnya diganti dengan saudaranya harokat sebelum si alif. Huruf sebelum alif ini shin, harokatnya adalah domah. Dan saudaranya domah itu adalah huruf wawu. Saudaranya domah adalah huruf wawu. Sehingga orang Arab mengganti alif ini menjadi huruf wawu ya, menjadi syuwair. Ya, jadi di sini ada perubahan. Syuwair artinya tasgir dari syair. Syair itu orang yang rutin bikin syair, yang senang bikin syair. Syuwair artinya penyair junior begitulah anggap ya. Nah, pada kata-kata syuwair ini di sini ada ilah, ada i'lal. Dan di sini ilalnya adalah pengubahan huruf alif menjadi waw. Wow. Demikian juga dari baya'a ini. Baya'a menjadi bui'a. Aslinya dia adalah ini bu ya yaitu kemudian ada alif lalu ya dan ain. Bagaimana huruf aslinya? Huruf asalnya adalah baya'a. Ada ba, alif, ya dan ain. Kalau dimasukkan ke wazan fu'ila yaitu wazan fi'il madi yang majhul, maka menjadi bu ia. Tapi di sini ada alif bu ia karena alif itu tidak ada harokatnya, maka susah dibaca dan perilakunya sama ya, perilakunya sama yaitu alif ditukar dengan huruf tapi nggak sembarangan boleh pilih tapi ada pertimbangannya. Pertimbangannya hanya satu aja, yaitu diganti ke huruf yang merupakan saudara dari harokat huruf sebelumnya. Nah, jadi mudah ya, insya Allah mudah. Di sini ada bu itu doma dan saudaranya doma adalah wau, maka diubah menjadi buyi'a. Nah, jadi itu asal usulnya. Kenapa ada buyi'a bukan bu i'a?
Nah, barakallahu fiik. Dan sekarang kita lanjut. Sebentar ya, ikhwan. Lanjut, alif waw ya ditukar ke hamzah. Ini tadi udah kita jelasin ya, kita bikin tabel. Alif waw dan ya ditukar ke hamzah. Maka di sini ada mana ya? Untuk yang hijau ini dulu, hijau. Hijau karena ternyata yang sohaif dan koim ini nggak kita bikinin tabelnya, tapi udah dijelasin di slide sebelumnya. Dari mana asal usul sohaif menjadi sohaif menjadi sohaif, demikian juga kan koim menjadi koim. Kita coba perluas sedikit di sini. Pertama kita lihat adalah sama yasmu dan fiil yang selanjutnya adalah bana yabni dan kasa yaksu, ini semuanya ada kemiripan, yaitu fiil madi yang terakhirnya itu ada alif ya. Di sini ada alif. Sama yasmu dia itu aslinya domah, adalah domah, ada waw ya. Alif di sini aslinya adalah waw. Dari mana kita tahu dia waw? Ketika fiil mudhari ya, ketika fiil mudhari dia menjadi waw sama yasmu. Dan begitu juga kan bana. Bana itu alif tapi aslinya adalah huruf ya. Dari mana kita tahu dia huruf ya? Munculnya di fiil mudhari'nya. Bana ya beni. Demikian juga dengan kasa yaksu, muncul huruf aslinya yaitu huruf waw. Nah, kita bikinin tabel di situ. Huruf asli. Sama huruf asli ada sin, mim, dan waw. Bana demikian, ba, nun, dan ya. Kasa, kaf, sin, dan waw. Nah, ketika dimasukin ke wazan fa'alun atau kepada wazan fi'alun, ini masdar dari masing-masingnya ya. Masdar dari masing-masingnya. Ketika dia jadiin ke masdar, maka jadinya itu wazan fa'alun. Harusnya kan sin, mim, dan waw menjadi samawun begitu ya. Samawun. Sebagaimana fi'alun, wazan fi'alun dari ba, nun, dan ya itu harusnya binayun. Dan di sini kasayaksu jadi kisawun. Harusnya begini, tapi ternyata kita nggak dengar kata-kata samawun, binayun, kisawun dari orang Arab. Yang kita dengar adalah samaun, binaun, dan kisaun. Kita yakin awal-awal dengar pasti kita nggak tahu ada iklal gitu ya, karena kita belum belajar sorof. Tapi ternyata ini adalah suatu huruf huruf ganti, huruf huruf yang sudah ditukar sebenarnya. Samaun itu aslinya adalah samaun, binayun juga binaun, kisaun juga aslinya kisaun. Maka ini adalah contoh-contoh dari hamzah yang aslinya itu waw dan ya. Atau di sini malah alif ya, alif. Tapi di sini nggak ada contohnya ya, yang huruf alif. Tapi di sini contohnya waw dan ya. Naam ya, barakallahu fiik. Kemudian kita lihat lagi yang selanjutnya alif ditukar menjadi ya, alif ditukar menjadi ya, alif ditukar menjadi ya. Contoh, nah ini tadi udah dijelasin nih, sekarang kita bikin ke tabel. Contoh misbahun. Misbahun itu artinya lampu ya. Huruf asli hurufnya itu ada ada 5, hurufnya ada 5 ya. Mim, sod, ba, alif, dan ha. Lalu kita tahu bahwa bentuk jamaknya dia, isim jamak ini kan misbah itu satu lampu ya. Kalau lampunya banyak, salah satu isimnya adalah bentuk jamak dengan pola mafa'il. Dan mafa'il ini
Kita lihat ya, ada mim. Mim itu mewakili huruf pertamanya, fa itu mewakili huruf kedua dari isim mufradnya. Kemudian alif di sini adalah alif tambahan ya, huruf tambahan. Ain adalah huruf ketiganya, iya di sini adalah iya huruf keempat, lam huruf kelima. Nah, kalau kita sesuai dengan apa namanya? Dengan pola mafail dan kita masukin huruf-huruf di misbah, maka harusnya menjadinya masobi'ah gitu ya, masobi'ah. Masobi'ah harusnya. Karena kan di sini mim jadi tetap mim jadi mafa. Di sini cuman jadi fathah. Lalu huruf keduanya fa-nya huruf keduanya itu fathah. Jadi sod. Setelah itu ada alif, di sini alif tambahan sesuai polanya maka kita tulis aja langsung. Lalu ada ai, berarti di sini ba-nya di kasroh jadi bi. Lalu huruf keempatnya di sini disukun. Nah, di sini disukun. Dan terakhirnya ha. Nah, di sini ada huruf yang berharokat kasroh, selanjutnya alif sukun ini nggak bisa dibaca. Masobi, karena alif itu cuma bisa dibaca kalau sebelumnya fathah ya kan? Sebelumnya fathah. Oleh karena itu ada penyesuaian hurufnya di menjadi ya. Nanti alasannya kita akan baca ya, alasannya kita akan baca. Dan contoh selanjutnya adalah gozalun dan kitabun. Kalau misalnya dia dipindahin, diubah menjadi tasgir, yang mana ini adalah isim yang merupakan 4 huruf penyusunnya. Bentuk tasgirnya itu kan fu'ail ya, fu'ail. Maka kita masukin gozalun menjadi guzai. Guzai di sini saya ada kasroh gitu ya, ada kasroh. Karena dia huruf ketiganya di kasroh kan di sini, huruf ketiganya di kasroh. Guzail harusnya gitu, tapi kan kita tahu ini alif ya, bukan hamzah. Alif itu tidak ada harokat. Maka kita nggak bisa baca di sini, justru yang ada adalah sesuatu yang sukunnya ada dua di sini ya, ada ya-nya sukun di sini, lalu alifnya juga sukun karena dia nggak bisa ada harokatnya. Gitu juga dengan kitabun, huruf ketiganya di sini alif ya, huruf ketiga alif, sehingga ketika dimasukin di pola info ail menjadi kutai, lalu alif dan ba. Ya, kalau misalnya ini hamzah kita kasih harokat kasroh bisa, tapi ini alif tidak ada harokatnya. Sehingga disesuaikan fu'ail. Ikhwan, Anda mau baca yang pertama dulu. Huruf alif diubah menjadi ya karena menyesuaikan harokat kasroh. Kita lihat, ya itu adalah kan saudaranya kasroh ya, yaitu saudaranya kasroh. Tapi kasroh di mana? Untuk yang pola yang ini, yang sebelah kiri, ya kasroh itu ada pada huruf sebelumnya, yaitu huruf ba di sini ya. Kasroh itu ada di huruf sebelumnya, yaitu ba-nya. Maka karena ini hurufnya berharokat kasroh, maka huruf setelahnya paling cocok itu adalah ya gitu ya, adalah ya. Agar bisa dibaca dong ya, harus bisa baca. Jadi diganti aja alifnya menjadi ya. Adapun yang di sebelah kanan ini, yang tasgir-tasgir ini, harokat kasrohnya itu ada di wazannya. Fu'ai, i ya, fu'ai, i, fu'ai, i. Nah, karena fu'ai ini, ainnya kan kasroh. Jadi diganti aja sesuai dengan saudara si kasroh yaitu huruf ya. Maka di sini menjadi guzai yil, munculnya ya di sini guzai. Di sini kan guzai udah ya, guzai di sini juga guzai. Tapi di sini alifnya diganti menjadi ya di sini. Ya-nya kasroh sesuai dengan wazan fu'ai ya, fu'ail. Jadi guzayil.
Otomatis ini tasdid guzayyil ya, tasdid. Demikian juga dengan kutayyib, kutayyib sama dengan guzayyil ya, guzayyil. Oleh karena itu, misalnya Ikhwan barakallahu fikum penasaran kenapa kita bun kok tasgirnya kutayyib gitu ya. Dari mana huruf ya-nya? Huruf ya-nya kan cuma satu, tapi kenapa jadi dua? Maka ini alasannya. Ternyata orang Arab tidak mempersulit dirinya gitu, diganti aja langsung alifnya diganti dengan ya. Kenapa diganti dengan ya? Karena ya itu adalah saudaranya kasroh. Kasroh yang mana? Kasroh di il yang ilnya itu ada kasrohnya sehingga diganti aja langsung ke huruf saudaranya. Nah, barakallahu fiik ya. Jadi memang bahasa Arab itu kata-kata memang seperti hidup. Itu keajaiban buat saya pribadi. Jadi menarik sekali kita belajar bahasa Arab, apalagi kalau nanti kita lihat nahu, kondisi-kondisi kata bisa berubah. Sesuatu yang abstrak tapi bisa berubah berubah keadaannya sehingga bisa dapat harokat al apa namanya bisa rofa bisa nasab bisa bisa jar bisa jazm. Nah, ini kayak kenikmatan bahasa Arab ya. Bahasanya katanya seperti hidup. Mungkin sampai sini dulu Iva karena waktunya udah lumayan ya. Mohon maaf ini. Dan juga mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Zoom-nya ini gak apa sekalian kita istirahat ya. Boleh juga kita break ya. Lumayan juga lah idenya di break dulu istirahat. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi konsentrasi dan esensi. Insya Allah kita kayaknya nih 3 pertemuan mudah-mudahan selesai. Tapi kalau misalnya nggak selesai kita bikin 4 pertemuan. Tapi untuk yang file ini kita nggak bagi dalam 2 sesi ya. Tapi langsung sekarang hari Kamis. Lalu sesi keduanya hari Sabtu. Sesi ketiganya hari Ahad ya gitu. Nah, barakallahu fiik kita ucapkan terima kasih kepada Allah ya. Syukur alhamdulillah pada Allah dan kita sampaikan terima kasih kepada ikhwan yang hadir dan menyimak juga kepada yang mendengarkan dan saya doain ikhwan bisa memahaminya pelajaran ini dan mudah-mudahan ya ada bekas di dalam hati untuk ingin meneruskan atau ingin lebih menguasai ilmu sorof ya. Gak mesti sampai ke tahapan yang sorof tasriful mustarok ini, tapi minimal sorof yang bab 1 dan bab 2, yaitu yang mujarad mazid, dengan pola-polanya dari fil madi, fil mudhari, masdar, seterusnya sampai isim alat, itu mesti dikuasain. Sebagaimana itu yang kita butuhkan ketika kita berbicara, dan ketika kita membaca kitab yang dalam bentuk tidak diharokati atau namanya harap gundul ya itu diperlukan ilmu sorof agar tidak salah harokat-harokatnya. Nah, Ikhwan ini masih banyak file presentasinya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi hari Sabtu dan kita akan lanjutkan pembahasan yang di sini menarik ya, Masya Allah menarik. Ini sekedar pindah-pindah huruf aja, ganti-ganti huruf. Cuman ada alasannya. Dan ini supaya sengaja pakai bahasa Indonesia ya. Tapi kalau misalnya nanti di kelas, di pelajaran yang lebih tinggi, maka pakai bahasa Arab istilah-istilahnya. Misalnya di sini mulai kata-kata hazaf gitu ya. Atau ada istilah pensukunan. Ini kan bahasa Indonesia. Aslinya taskin gitu ya. Nah, ini untuk mempermudah. I'lal lebih banyak dibanding ibdal ya. I'lal lebih banyak dibanding ibdal. Insya Allah bermanfaat barakallahu fiik untuk semuanya yang bermanfaat dari Allah. Untuk yang kekurangan ya kekurangan kan tidak dinisbahkan kepada Allah ya. Jadi memang saya yang melakukan kekurangan itu dan mohon dimaafkan mudah-mudahan kasih eh, perbaikan ke depannya. Naktafi bihadzal qadar ya ikhwan jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.